Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya baik ya. Baiklah anak, saya di sini Bapak akan pengimbasan ya. Ini untuk pengimbasan implementasi selama Bapak pelatihan di Palembang ya selama 4 hari. Nah, di sana Bapak mengikuti kegiatan PASDA, fasilitator daerah ya, untuk guru BK. Nah, di sini Bapak akan memperkenalkan ya, di sana kami berlatih yaitu 7 jurus BK hebat. Nah, ya. Nah, sebelum kita memasuki materi ya, Bapak akan menyampaikan hari ini materi jurus yang ke-6, yaitu bangun kolaborasi. Nah, sebelum memasuki jurus ke-6, Bapak di sini akan memperkenalkan dulu ya, dari jurus pertama sampai jurus ke-7. Nah, waktu AJL pertama Bapak sudah memperkenalkan di kelas lainnya, kelas 7 dan kelas 8. Nah, dan sekarang Bapak akan memperkenalkan di kelas 9 ya. Jurus yang pertama yang anak sekalian, jurus BK hebat, yaitu jurus pertama ya, kenali potensi. Nah, ya di sana di bawahnya ada tulisan asesmen minat dan bakat. Nah, ya. Di sini ya kita ya anak-anak sekalian mempunyai keunikannya masing-masing ya, mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai potensi masing-masing ya. Dengan adanya kita bisa mengenali potensi kita ya, ada asesmen minat dan bakat ya. Di sana juga terdapat kita bisa melihat gaya belajar anak-anak ya. Misalkan ada potensinya selama ini mungkin belum dikembangkan ya, jadi harus lebih dikembangkan lagi dengan jurus yang pertama ini. Jurus yang kedua ya anak ialah kelola emosi ya. Ada yang tahu emosi? Nah, apa itu emosi? Ya, marah itu emosi dah kira-kira, marah. Sedih itu emosi dah, sedih. Hah? Apa? Sedih. Sedih itu emosi juga anak-anak ya. Sedih, marah, bahagia, bingung ya, bad mood ya, ya kurang bersemangat ya, itu emosi ya. Emosi harus kita bisa mengelolanya ya. Nah, kalau untuk jurus kedua ini kelola emosi sudah Bapak sampaikan kepada kelas 7 dan 8 kemarin ya. Jurus yang ketiga anak-anak ya, yaitu tumbuhkan resiliensi. Ada yang tahu resiliensi itu apa? Hah? Daya lenting. Ada yang tahu daya lenting? Nah, resiliensi itu seperti judul lagu Meggy Z, jatuh bangun. Yaitu kita harus percaya diri ya, jika kita terjatuh kita harus bangkit kembali ya. Itulah tadi resiliensi. Kita harus mempunyai daya semangat jika kita mempunyai masalah ya,
mempunyai masalah, maka kita akan gunakan tumpukan resiliensi ini. Kita mencari solusi yang terbaik dengan menumbuhkan semangat yang baru. Jurus yang keempat ya anak, yaitu jaga konsistensi atau konsisten. Nah, kita harus menjaga konsistensi kita. Seperti anak-anak berangkat sekolah dari rumah jam 7. Jika itu dilaksanakan terus-menerus dari hari Senin sampai hari Jumat, itu adalah salah satu contoh anak-anak sudah melakukan konsistensi ya. Jika anak-anak misalkan hari Senin jam 7, Selasa jam 8, Rabu jam 9, maka itu tidak konsisten ya. Nah, untuk menjaga konsistensi ini kita membiasakan kebiasaan berkesadaran ya, harus ada kesadaran diri, ada dorongan diri supaya kita bisa konsistensi. Yang kelima ya, jurus yang kelima ialah jalin koneksi. Nah, jalin koneksi ini seperti komunikasi yang empati. Apa itu komunikasi yang empati? Kita ya misalkan berkomunikasi, bercerita. Misalkan Lia bercerita dengan Epi, ya. Epi tidak merespon cerita dari Lia. Nah, itu tidak menjalin koneksi ya. Misalkan Lia bercerita dengan Epi merespon cerita tersebut, itulah tadi alur komunikasi yang baik ya. Ada yang bercerita, ada yang merespon ya. Jadi komunikasi dua arah itu sangatlah bagus ya. Misalkan kita bercerita, akan tetapi yang kita ceritakan tadi lawan kita itu yang dia tidak merespon, tidak mendengarkan, cuek baik. Kira-kira apa ada? Ngomong cerita yang kira-kira pasti yang bercerita kan tidak mungkin sakit hati ya, karena ceritanya tidak didengarkan ya. Untuk itu kita harus ya jalin koneksi yang baik. Nah, jurus yang keenam yang akan Bapak sampaikan tadi yaitu bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi ini ya, yaitu kita harus bekerja sama multi pihak. Nah, itulah tadi ya. Wali ketua kelas bekerja sama dengan wakil ketua kelas, dengan bendahara, dengan sekretaris dan anggotanya. Jika dia berkolaborasi, bekerja sama, maka akan terciptalah kelas yang aman, yang nyaman, yang bersih dan menyenangkan untuk belajar. Dan yang jurus yang ke-7 yang terakhir ya, yaitu menata situasi ya, lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menggembirakan. Baiklah anak-anak, itulah tadi jurus 7 BK yang akan kita pelajari nantinya ya. Untuk itu anak-anak, sebelum memasuki materi Bapak, kita bernyanyi dulu ya, bernyanyi lagu 7 BK hebat. Untuk itu kita berdiri semua ya. Berdiri semua. Bapak harap semuanya ikut bernyanyi ya. Ambil posisi yang kosong di sini lah, yang sini, sini. Ambil di sini. Nah.
Keluarkan suaranya. Ya, tubuhnya ikuti gerakan Bapak ya. Relax saja, enjoy saja, jangan kaku ya. Yang ke depannya ada teksnya. Ya, terima kasih. Percaya diri hari matahari. Kan aku pakai ini. Sudah? Sekali lagi. Boleh, sekali lagi ya. Yang lebih semangat lagi ya. The Extra Bright Vitamin Serum dengan SPF 50 dan Triple Bright Power bantu menutrisi kulit hingga ke dalam. Kulit tampak lebih benih bercahaya. Nivea for Skin. Ada yang keluarkan semua suaranya, gerakannya diri dan kuat, budi lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta.
terima kasih ya semangat semua ya. Percaya diri hadap matahari, kan aku pakai Gimtex. Baiklah, namanya itu tadi lagu ya 7 juz BK hebat ya. Jika di dalam lirik lagu tersebut kita laksanakan dengan baik ya, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kasih sayang, maka insya Allah suasana sekolah kita akan aman, nyaman, dan menggembirakan untuk kita mendapatkan ilmu ya, mengejar cita-cita kita semua ya. Baiklah, ada pena. Sekarang Bapak akan ada permainan sedikitnya. Carilah berpasangan ya, 2 pasang. Cewek. Nah, ada pasangan. Ini sini. Nah, berarti Rizky sama Rehan. Maraki sini. Nah, ini kursinya, Pak. Bela. Nah, kursinya, Pak. Satu pasangan di meja letakkan 1 pena berhadapan. Sini. Satu pasangan 1 pena saja. Penanya diletakkan dulu. Bukunya disingkirkan dulu. Bukunya hanya ada pena yang di atas meja. Ada pena? Oh, ini kurang 1, berarti dengan Bapak. Nah, duduk. Itu, nah bukunya sudah semua ya. Nah, sekarang cara permainannya adalah letakkan dulu penanya, jangan dulu disentuh. Sekarang kita akan melakukan aktivitas kolaborasi, kerjasama tim ya. Itu kan ada pena. Bagaimana caranya supaya pena tersebut bisa diangkat? Menggunakan 1 jari telunjuk masing-masing bersama timnya. Ya, nanti Bapak hitung. Bukan seperti itu ya. Dari ujung pena 1 jari, yang ujung pena lagi 1 jari. Nah, nanti Bapak hitung sampai 3, boleh dimulai ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Boleh diangkat? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Yang ini? Sepertinya ada kesulitan. Oh, bisa juga ya. Nah, bisa semua ya. Boleh dikembalikan lagi di atas mejanya. Boleh dikembalikan dulu. Jadi apa dari aktivitas ini moralnya ya? Apa yang bisa kita petik dari aktivitas yang kita lakukan tadi? Ada yang tahu? Nah, sekarang Bapak ingin bertanya. Misalkan 1 telunjuk kita tadi mengangkat pena tadi, kira-kira bisa atau tidak? Coba 1 telunjuk. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, boleh dipraktekkan. 1 telunjuk saja. Bukan seperti itu. Iya kan, bukan 1 telunjuk itu. Jangan pakai jari-jari lain, telunjuk saja. Itu bukan itu. Bukan baca itu. Ujung jari tadi, ujung jari telunjuk tadi. Bukan. Nah, itulah tadi anak.
materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu bangun kolaborasi, bangun kerjasama tim. Ya, jadi jika kita bekerja sama dengan tim kita, ya, maka pekerjaan berat, pekerjaan yang sulit, maka kita akan bisa mengatasinya dengan kerjasama, dengan berkolaborasi, ya. Sama juga seperti permainan sepak bola, ya, itu kan berkolaborasi, ya, kerja tim, ya, kerja tim. Jika dia tidak bekerja sama, sepak bola tersebut tidak akan bisa mencetak gol, ya. Nah, itulah tadi Nanda, ya, kerja sama tim. Sampai sini paham apa itu kolaborasi? Nah, jadi anak-anak, ya, jadi harus kita, ya, bangun kolaborasi ini, ya. Nah, sekarang Bapak akan membuat dua kelompok, ya. Nah, kelompok yang di sini tadi kelompok 1 dan kelompok di sini kelompok 2. Nah, di sini Bapak akan memberikan permasalahan. Nah, nanti permasalahan ini akan dipecahkan, dicari solusinya dari kelompoknya masing-masing, ya. Boleh didiskusikan terlebih dahulu, didiskusikanlah apa permasalahannya, dibincang-bincangkan. Ya, selamat bekerja. Bagaimana kelompok 1? Apa permasalahannya? Kenapa kelas kita kotor sekali? Siapa yang tingkat hari ini? Oh, berarti permasalahannya tentang kebersihan kelas, ya. Ya. Kenapa kelas kita kotor sekali? Siapa yang tingkat hari ini? Oke, Rizky, saya akan mencari yang piket hari ini. Ayo teman-teman, coba kesadarannya siapa yang piket kelas hari ini? Ya, kami akan piket kelas. Ya, kami akan kebersihannya yang semua. Kalau alat kebersihannya ada hilang, semua kalian bisa membersihkan sampah dengan cara dijemur. Oke. Ya, baik. Kelompok kedua, apa permasalahannya? Oh, berarti permasalahannya
tentang kedisiplinan waktu ya, tentang kedisiplinan untuk pergi berangkat sekolah. Jangan sering bangun kesiangan dan jangan sering bergadang. Ya. Oh, baiklah ya. Berarti ya sudah ada permasalahannya untuk kelompok 1 dan kelompok 2, sudah melakukan aktivitas kolaborasi antar pihak ya, antar pihak yang terkait, tapi belum menemukan solusi yang baik, belum menemukan jalan keluarnya untuk permasalahan tersebut ya, baik kelompok pertama dan kelompok 2. Nah, di sini Bapak ingin bertanya ya, dalam berkolaborasi tadi, dalam kerjasama tim tadi ya, apa tantangan yang terberat dalam diskusi kelompok tadi? Ada tantangannya? Mungkin kesulitan dalam berkolaborasi tadi, kesulitan dalam ya, dalam kebersihan, ada kesulitan? Berarti dalam prosesnya belum bisa menemukan masalah ya, karena alat kebersihannya tidak mewadahinya, tidak apa ya, alat bersihnya kurang ya. Nah, untuk kelompok 2 apa tantangan, kesulitannya dalam kolaborasi tadi? Kelompok 2 apa, Ari? Karena belum bisa ini ya, belum bisa ketemu solusi yang terbaik untuk Rehan ya, supaya dia bisa disiplin waktu ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum lanjut lagi ya untuk konsepnya, nah ini kan tadi aktivitasnya sudah, yang pertama tadi, yang kedua sudah refleksinya dalam berkolaborasi dengan tim kelompoknya masing-masing, dan selanjutnya akan Bapak tanyakan konsep dalam berkolaborasi ya. Nah, konsep yang pertama adalah ya, mengapa kolaborasi penting? Ya, kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistem yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap guru. Kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesepakatan antar murid. Nah, ya. Jadi kita bisa berkolaborasi ya dalam sekolah, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf guru, murid, dan hal yang lainnya ya. Nah, di sini ada ya, peran guru BK dan guru kelas. Nah, bisa minta tolong siapa yang bisa membacakannya? Siapa yang membacanya? Tapi sudah, Pak Ben bacanya. Salah satu karakteristik sekolah yang dikategorikan efektif dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan murid adalah terciptanya lingkungan kerja kolaboratif. Guru BK atau konselor sekolah serta guru mata pelajaran atau guru kelas merupakan
satu kesatuan tidak terpisahkan yang saling berinteraksi dan secara signifikan memiliki dampak terhadap terfasilitasinya perkembangan guru secara optimal. Nah, di sini ada perbedaan ya, antara guru kelas dan guru BK ya. Peran utama guru kelas yaitu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Sedangkan guru BK ialah pelayanan yang mendidik, memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir ya. Nah, dan yang terakhir itu tujuan ya. Nah, ada yang tujuan. Ada tujuannya itu perbedaannya ialah untuk guru kelas yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Sedangkan guru BK yaitu meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Nah, ada pun manfaat dari kolaborasi yaitu yang pertama membantu murid menyelesaikan masalahnya secara lebih efektif dan holistik ya. Nah, jadi dengan adanya kolaborasi ya, guru akan membantu muridnya dalam menyelesaikan masalah ya. Jika ada muridnya memiliki masalah, maka akan dibantu oleh guru-gurunya ya, baik itu misalkan dari wali kelasnya terlebih dahulu ya. Nah, misalkan wali kelasnya belum bisa, akan disampaikan lagi kepada kesiswaannya ya, terus ada lagi kesiswaannya guru BK, dan terusnya lagi ada wakil kepala sekolah, dan terakhir kepala sekolah ya. Nah, yang ketiga B ya, meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan ya. Kolaborasi yang melibatkan orang tua dan masyarakat meningkatkan peran serta mereka dalam pendidikan murid. Orang tua tidak hanya menjadi pendukung di rumah, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Ya, berarti orang tua juga terlibat dalam kolaborasi untuk menciptakan ya lingkungan belajar yang lebih efektif, lebih menggembirakan lagi ya. Yang ketiga ya, C, menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Jadi jika ada murid yang membutuhkan dukungan yang lebih ya, maka disediakan adanya tadi kerjasama atau kolaborasi.
Baiklah anak-anak, itulah tadi konsep dari kita membangun kolaborasi ya, baik itu di dalam kelas ya dan dalam komunitas yang lainnya ya. Nah tadi kan sudah Bapak kasih kelompok 1 dan 2 ya. Nah, tadi sudah ada permasalahannya masing-masing ya. Tadi ada permasalahan kebersihan, ada permasalahan disiplin. Nah, juga dalam aplikasinya ya, aplikasikannya itu ada kasus atau permasalahan-permasalahan yang ya ada tingkatannya masing-masing ya. Yang dinamakan dalam modul ini yaitu ada tingkatan tier 1, ada tingkatan tier 2, dan ada tingkatan tier 3 ya. Nah, yang mana tier 1 ini adalah yaitu permasalahan yang ringan ya, permasalahan yang kecil. Ya, permasalahan kecil berarti tidak tidak membutuhkan kolaborasi yang lebih kompleks lagi ya. Jadi permasalahannya cukup bisa diselesaikan di sekolah ya tanpa ada campur dari orang tua. Nah, untuk tier 2 itu permasalahan yang sedang ya, yang sedang. Maka di sini akan lebih membutuhkan lagi kolaborasi yang lebih kompleks lagi ya, bisa kita undang ada orang dari luar, misalkan dari masyarakat ya, orang tua dan sebagainya. Nah, dan untuk yang tier ketiga ini permasalahan yang berat, sangat berat sekali. Maka di sini akan digunakanlah kolaborasi dengan orang luar, dengan pihak orang luar. Misalkan ada permasalahan kesehatan, stres dari siswa, misalkan permasalahan bullying ya, bullying ini kan permasalahan besar ya. Bisa kita melibatkan orang luar seperti kepolisian ya, misalnya seperti puskesmas ya, BNN misalkan untuk narkoba ya, itu permasalahan yang berat. Nah, itulah tadi tingkatan permasalahan ya namanya. Baiklah anak-anak, itulah tadi ya konsep dan aplikasi dalam kita membangun kolaborasi ya. Sepertinya ada yang ngantuk ya, kalau semangat. Nah, untuk itu kita sebelum menutup kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita ice breaking, cari pasangannya masing-masing. Coba berdiri, cari pasangannya masing-masing. Saling berhadapan. Sini. Kamu bertiga. Nah. Saling berhadapan. Tangannya seperti ini, silang ya. Silang. Tangannya silang. Satu tangan ini bukan. Bukan silang itu. Coba tangan ini. Kau. Betul. Lagi. Nah, itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ya seperti itu. Terus kita mulai ya. Permainannya ya sedikitnya ialah kalau Bapak bilang up berarti tangan yang di bawah, tangan yang paling di bawah ya ke atas, bawah ke atas ya, up itu ya. Kalau down, tangan yang di atas ke bawah, nah itu down ya. Kalau Bapak bilang shake, digoyang, nah ya itu shake ya, shake.
Kalau Bapak bilang bom, berarti tangan yang di atas sekali ngebom. Nah, seperti itu ya. Bisa kita mulai? Ya. Don. Don di bawah. Up. Yang di bawah kemucu kalau up. Tangan kamu kemucu. Nah. Shake. Don, bukan up. Don, up, shake, boom. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi siapa yang kena bom tadi? Nah itu tadi ya, kita melakukan stretching ya supaya lebih enjoy lagi, lebih semangat lagi dan menggembirakan. Baiklah anak-anak, kesimpulannya ya dari jurus kita hari ini yaitu jurus bangun kolaborasi ya. Yaitu Bapak harap supaya jurus 6 ini, kolaborasi ini bisa diaplikasikan, bisa dilakukan dalam keseharian anak-anak, baik itu di sekolah ya, di lingkungan pertemanan, di lingkungan rumah, baik di rumah maupun tetangga dan lain sebagainya, harus dibangun kolaborasinya ya. Dan juga jika mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri, maka kita harus ya menggunakan kolaborasi supaya masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik ya. Baiklah anak-anak, sekian materi yang Bapak bisa sampaikan ya. Jika ada kata-kata salah, Bapak mohon maaf pada Allah, Bapak mohon ampun ya. Terakhir ada sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan kepada polisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi